Shalom, selamat sore. Salam damai sejahtera dari saya Hogo Bololaya. Dan saya percaya dimanapun saudara berada saat ini, kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup saudara. Saudara yang terkasih, pada sore hari ini saya mengajak setiap saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di sore hari ini terambil dari kitab Matius pasal 6 ayat 34 tentang jangan khawatir. Dan tema kita pada sore hari ini tentang kekhawatiran, jangan khawatir. Dan sebelum saya menyampaikannya saudara, terlebih dahulu saya minta beberapa menit waktu saudara atau sejenak untuk kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar Tuhan memberikan kita hikmat dan pengertian, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di sore hari ini bisa kita mengerti, sehingga menjadi kekuatan, sukacita, damai sejahtera, bahkan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar setiap kebenaran firman-Mu yang kami renungkan di sore hari ini kami bisa mengerti dan kami bisa memahaminya, sehingga kebenaran firman-Mu yang kami renungkan di sore hari ini menjadi kekuatan kami, menjadi sukacita dalam hidup kami, menjadi damai sejahtera dalam hidup kami, bahkan menjadi berkat dalam hidup kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekali lagi saya sapa saudara dimanapun berada, shalom. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa tema renungan kita di sore hari ini tentang jangan khawatir. Dan sebelum saya menyampaikannya untuk saudara-saudara dimanapun berada, izinkan saya untuk membacakan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sore hari ini. Mari kita buka Alkitab kita di Matius pasal 6 ayat 34. Dan saya bacakan bagi saudara, demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini ada banyak hal yang membuat kita takut, ada banyak hal yang membuat kita khawatir, dan ada banyak hal yang membuat resah, gelisah hati kita, dengan keadaan yang membuat kita semakin takut, dengan keadaan dunia yang semakin kacau ini. Tapi harus terus kita ingat kebenaran firman Tuhan yang berkata, sekali-sekali aku tidak meninggalkan kalian. Jadi saudara, jangan kita khawatir dengan keadaan dunia ini, tapi mari kita tetap menaruh pengharapan kita, tetap beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai hidup kita. Amin. Jadi apa yang dimaksud dengan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini yang telah saya bacakan untuk saudara-saudari tadi, di mana kebenaran firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya saudara, bahwa tak usah kita gelisah di dalam menjalani kehidupan ini, karena selama kita hidup di dalam dunia ini, tak ada henti-hentinya masalah, probleman, pergumulan datang menghampiri hidup kita. Namun Tuhan berjanji bahwa Dia akan terus menyertai kita, asalkan kita tetap menaruh pengharapan kita di dalam Dia.
Jadi saudara, Tuhan mengingatkan kita, jangan pernah khawatir dengan masalah yang engkau hadapi, tapi percayalah bahwa aku senantiasa menyertaimu. Begitu juga saudara-saudari dimanapun berada pada saat ini, tetap percaya, jangan khawatir, bahwa Tuhan senantiasa menolong, menyertai, dan memberikan jalan keluar. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kebenaran firman Tuhan kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, Tuhan berkata, burung-burung di udara aja dia pelihara, apalagi kita yang masih bisa bekerja, bisa melakukan sesuatu. Pasti Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati setiap yang kita kerjakan. Namun dalam hal itu jangan kita gelisah, jangan kita takut. Sebab apa saudara? Ketakutan itu, kekhawatiran itu, kegelisahan itu tidak dapat menyelesaikan setiap permasalahan, persoalan, pergumulan yang sedang menghimpit hidup kita. Tapi iman kepada Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan, pengharapan kepada Tuhan bisa menyelesaikan setiap pergumulan, setiap persoalan, setiap kegelisahan yang sedang kita alami pada saat ini. Maka dari itu saudara, jangan berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Jangan takut dengan hal-hal yang membuat kita ketakutan. Tapi percaya, kuasa Tuhan akan menyertai saudara. Amin. Makanya kebenaran firman Tuhan berkata kepada kita pada sore hari ini, jangan khawatir. Tapi kalau kita khawatir, maka hidup kita bukan semakin baik, tapi semakin susah. Karena apa saudara? Karena kekhawatiran itu tidak bisa menyelesaikan setiap persoalan hidup kita. Tapi iman kepada Yesus, pengharapan kepada Tuhan, itu bisa menolong, membantu, menyelesaikan setiap persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah khawatir. Jangankan burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi hidup saya dan hidup saudara sangat berharga di mata Tuhan. Jangankan bunga di ladang aja Tuhan dandani. Bahkan dikatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya, dandanan yang diberikan kepada bunga itu yang ada di taman tidak seindah dengan pakaian Salomo. Kita tahu saudara, di dalam sejarah orang terkaya di dunia, orang terpintar di dunia hanya Salomo. Namun dia tidak memakai pakaian yang dipakai bunga yang ada di taman itu dengan begitu indah. Apalagi hidup kita saudara, ketika kita percayakan hidup kita ini kepada Tuhan, maka segala kekhawatiran, kegelisahan itu akan Tuhan jadikan sebuah kebahagiaan. Dan apa saudara? Karena ada kasih penyertaan Tuhan yang senantiasa mencukupkan dan menyelesaikan setiap persoalan dalam hidup kita. Mulai saat ini, mulai detik ini, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah gelisah, karena ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.